Ya, hari ini kalau kemarin kita udah kenalan sama controller, ya, view, blade. Sekarang kan kita akan kenalan sama yang namanya request. Ya, jadi kalau kita sudah main data kayak kemarin, ya kemarin kan datanya kita bikin sendiri di dalam variabel. Ya, dolar nama, lalu dolar mata kuliah kan gitu ya kemarin. Ya, sekarang datanya ada dari luar. Datanya ada dari user, jadi bukan diinput di dolar nama atau dolar mata kuliah. Datanya dari pengguna, dari user. Nah, kalau datanya dari user itu berarti ada yang menangkap atau menerima. Di Laravel, di web programming itu namanya request. Ya, requestnya ada dua. Ya, jadi kita bisa nangkap data lewat URL, lewat link. Ya, di link itu nanti bisa ada data. Atau memang input contoh tadi adalah tombol atau buttonnya. Ya. Jadi datanya bisa lewat URL, bisa lewat atas di link itu, atau nanti bisa lewat input. Input tuh pasti tombol atau button di body, di blade. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan kenalan dulu, cari tahu bedanya request. Request ada dua umumnya, ya yang biasa dipakai itu adalah get dan post. Ya, get dan post. Get dan post. Ya, ya. Get itu yang dipakai di URL. Jadi kalau mainannya nanti di slash, ya, itu nanti kita pakai get. Kalau kita mainnya di body, di tombol tadi itu di bawah itu pakai post. Ya. Jadi kalau mainnya di URL ada data yang dilewatkan di situ itu pakai get. Lalu mainnya di body itu pakai post. Ya. Get itu tidak aman, ya, karena ada di URL, bisa dilihat, bisa dibaca, bisa diintip. Kalau post itu relatif lebih aman karena tidak ada di URL. Ya, jadi dia di belakang, di coding, di sintaks mainnya kalau post. Kalau get itu nanti di URL, sehingga dia tidak aman. Get itu tersimpan di history. Ya, jadi Ctrl H di browser itu ada history, itu get tersimpan di situ semua. Kalau post tidak tersimpan di history. Ya, kalau get juga tersimpan di bookmark, post tidak tersimpan di bookmark. Ya, di case, di cache itu get juga tersimpan. Kalau postnya enggak. Ya, jadi apa yang lewat URL itu sebenarnya pakai get dan get tersimpan di mana-mana. Jadi bisa di tracking. Kalau post tidak bisa di tracking. Ya, data yang melalui get itu dapat dengan mudah dicuri oleh orang yang asik, orang yang jahat, ya, orang yang nakal karena mainnya hanya URL. Ya, kalau post tidak bisa karena post itu lewat controller, ya, lewat belakang layar gitu misalnya. Di get kita hanya bisa karakter ASCII, abjad, angka, ya, simbol itu yang bisa lewat di get. Kalau di post kita bisa segala macam sampai ke gambar. Ya, file-file segala macam itu bisa lewat post. Jadi keduanya sama-sama nanti menangkap data, ya, melewatkan data itu sama-sama get dan post, ya. Bedanya adalah get itu dipakai di URL, ya, lalu tersimpan di history, tersimpan di bookmark, tersimpan di memori. Kalau post tidak. Lalu get dapat dengan mudah dicuri, diambil oleh hackers karena hanya lewat URL. Postnya tidak. Get hanya bisa melewati karakter ASCII, ya, huruf, angka, simbol, ya, karakter abjad, bukan abjad, kalau abjad A sampai Z, ya. Karakter ASCII, huruf, angka, simbol, yang intinya yang ada di keyboard. Kalau post itu bisa sampai gambar, file, lagu, segala macam. Itu nanti bedanya get dan post. Jadi jangan sampai ketukar. Jangan nanti kamu ngirim password lewat get, oh salah. Ya, ya, kamu ngelewatin data nomor KTP pakai get, udah kacau balau. Ya, yang gitu-gitu pakai post. Ya. Kalau data perpindahan antar URL masih bisa pakai get. Ya, tapi kalau ada datanya data yang penting ya jangan pakai get, pakainya post. Ya, gitu. Nah, berikutnya kita akan langsung mencoba yang mana get, yang mana post, ya, biar mempermudah pemahaman. Nah, yang pertama kita akan menangkap data dari URL. Saya contohkan, ya. Jadi nangkap data dari URL. Ini saya bikin URL-nya apa sih? Ini, ntar. Saya bikinnya pakai pegawai.
Ya, slash pegawai, slash nama saya Andika, ganti belakangnya apapun Prima, ya munculnya Prima, apapun Mang Pande, ya munculnya Mang Pande. Nah, mainnya di URL. Ya, mainnya di URL. Sticky, ya munculnya sticky gitu ya. Nah, ini contoh paling simpel data dari user. Ya, bukan data dari controller, bukan data dari dalam program itu sendiri. Datanya dari saya usernya. Ya, itu contoh get. Jadi bypass data dari URL. Ya, nangkapnya dari URL terserah mau diapakan. Contoh paling simpel jadi ditampilkan lagi. Ya, contoh paling simpel ditampilkan lagi. Kayak gitu. Nah, gimana caranya bikin ini? Kan gitu sekarang pertanyaannya. Nah, saya langsung kasih saja. Itu ada 3 di rute, di controller. Ya, rute dan controller aja. Kita nggak main blade. Mau nggak mau bikin rutenya dulu. Rutenya adalah yang ini. Loh. Nah, nih. Ya. Rutenya adalah yang ini. Boleh dicoba disalin dulu. Ya, jadi tambahkan 1 controller juga. Saya bikin pegawai controller yang ini. Masih ingat cara bikin controller? PHP artisan, make controller, pegawai controller. Jangan bikin new file. Ya, jangan pakai cara manual. Ya, bikin rute baru /pegawai/ Nah, tempatnya di sini. Jadi variabel yang mau kita tangkap, ya, yang mau kita tangkap kita kasih kurung Korawa di situ. Ya, tadi kan saya akan menangkap apapun yang diketik setelah /pegawai. Jadi, ya saya buat nama variabelnya adalah nama NAMA. Saya tambahkan kurung Korawa di sini. Lalu nanti codingnya ada di controller pegawai, itu adalah fungsi index. Ya, seperti biasa. Ya, di rute saya buat seperti ini. Rutenya adalah /pegawai/ nanti inputnya adalah yang ini. Ya. Lalu seperti biasa controller, pegawai controller, nanti kita akan mainan di function index. Ya, public function index. Kita akan mainan di situ. Harusnya enggak bingung lah saya ngomong apa ya. Harusnya kamu enggak bingung saya ngomong apa dari tadi. Ya, jadi kamu bisa bermain seperti itu. Ya, jadi di rute setelah slash, ya kamu bisa siap menerima apapun yang diinputkan user. Kalau maunya kayak gitu, tinggal tambahkan kurung Korawa, lalu ini adalah nama variabel. Ya, nama variabel ini akan diolah oleh function index yang ada di pegawai controller, gitu maksudnya. Ya, jadi variabel nama ini akan diolah oleh pegawai controller index. Ya, jadi apapun yang diketik user di sini akan langsung jadi variabel, masuk ke controller di function index. Di function index kita tinggal ngolah saja. Ya, jadi yang ini dia. Ya, ngolahnya yang paling simpel tinggal di return. Ya, balikkan lagi jadi tampilan dia. Ya, kayak gitu aja. Jadi ini namanya datangnya dari rute tadi yang dalam kurung Korawa. Ya, ditangkap oleh function index. Selanjutnya mau diolah. Olahan paling simpel di return aja lagi. Ya, dikembalikan lagi. Jadi cara kerjanya kayak gitu. Ya, ini karena di return saja. Kalau mau yang tampilannya unik ya berikutnya tinggal tambah gini aja, view, return, view, ya lalu yang seperti biasa kita lakukan. Ya, gitu misalnya. Ya. Dan berarti kalau kayak gini kita bikin nama .blade. Ya, jadi jalurnya kayak gitu aja. Nah, karena kita tidak mau main view, hanya untuk belajar tentang get, berarti langsung aja return nama jadi. Ya, kalau mau mainan tampilan yang unik, ya kita bikin blade-nya, mau nggak mau berarti return view nama blade. Berikutnya silakan buat rute baru lagi yang namanya formulir. Buat rute baru /formulir. Ya, buat rute baru /formulir yang
yang apa namanya, yang ada masalah boleh numpang dulu di temennya. Ya, buat rute aja, rutenya adalah /formulir. /formulir itu yang, nah ini dia. Ya maksudnya biar nggak dilihat semua dulu gitu. Selangkah demi selangkah nih maksud saya. Masih controller yang sama ya. Silakan buat /formulir. Itu dia mengarah ke function formulir. Controllernya masih sama. Ya, buat rute formulir. Lalu buat dia menembak nanti mengarah ke function formulir. Ya, jadi rute formulir akan menembak atau mengarah ke function formulir masih di controller pegawai atau pegawai controller. Ya, tolonglah ini pertemuan keempat. Kalau masih bicara bikin controller, ya itu nggak jalan-jalan kuliahnya. Jadi buat rute baru /formulir, lalu itu akan menembak atau mengarah ke function formulir, masih pada pegawai controller. Ya, add itu merujuk pada fungsi apa yang mau diarahkan di controller. Biasanya kan kita pakai add index. Add index itu ya fungsi yang namanya index. Kalau sekarang kita akan bikin add formulir. Ntar lagi salah ketik. Benar. Sudah semua rute? Sudah. Berikutnya kita akan bikin add formulirnya kan gitu ya. Ya. Formulir akan kita bikin tombol tadi, lalu tempat untuk input teks. Itu kita mainan di Blade, sehingga kita akan mereturn view formulir. Ini adalah Blade. Ya. Ya. Kalau yang di return seperti ini berarti kita memanggil Blade. Nah, nama, alamat, tombol 1. Silakan HTML. HTML beraksi. Anda nyalip tutorial nih bos. Ya, jadi kalau returnnya yang di atas itu kita return langsung variabel. Kalau returnnya ada view-nya, ingat itu adalah Blade. Artinya apa? Kita akan bikin formulir.blade.php. Ya, ini dia makhluknya. Formulir.blade.php. Ya, jadi saya pengen kamu tuh ngetiknya itu berpola, berurutan. Ya, jadi bikin rute dulu, habis rute ke controller, habis controller baru ke Blade. Jadi biar paham urutannya, itu yang saya mau. Bukan ngetik yang tidak tahu urutannya. Ya, kita akan buat formulir.blade.php, buat filenya dulu. Udah. Wah, serem. Ya, ini dulu dah. Ini dulu dah ya. Nah, nih. Kita bikin head, dalam head ada title, lalu kita baru nanti mainan di body. Itu semua di formulir.blade ya. Jadi saya ulangi gimana alurnya. Ya, jadi kita punya /formulir. /formulir ini akan menjalankan fungsi formulir di pegawai controller. Ya, kita lihat pegawai controller. Pegawai controller itu menampilkan Blade formulir. Ya. Blade formulir isinya adalah HTML ini. Ya. Saya jelaskan sedikit. Ini title itu ada di atas di tab browsernya.
ya. Lalu kita punya body ini kertas kosong ya, lembar kosong browser itu body ya. Nah, di body itu kita bikin form. Ya, form. Form itu nanti isinya adalah nama, ya jadi bikinnya nama, lalu input tipe teks ini untuk membuat kotak kosongnya, ya. Lalu apapun nanti yang diketik di kotak kosong itu akan tersimpan di variabel nama. Ya. BR itu enter. Ya, BR enter dia akan cetak alamat, ya. Alamat, sebelah alamat akan ada kotak kosong, input tipe teks itu maksudnya ini adalah kotak kosong itu. Ya. Apapun yang diketik di situ akan disimpan di variabel alamat. Enter lagi. Ya. Lalu untuk membuat button, membuat tombol pakai ini di HTML. Ya, input tipe submit ini adalah button atau tombol di HTML. Teksnya adalah value, simpan. Jadi makanya button itu ada tulisan simpannya. Ya. Jadi 3 ini untuk membuat tampilan yang itu. Ya. 3 ini untuk membuat tampilan yang bisa teman-teman lihat di browser. Ini dibungkus dalam sebuah form. Ya. Form ini ada token. Nah, token ini kan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, sekarang kita fokus ke get dan post saja dulu. Ya. Lalu gimana cara kita mengcoding atau ngasih tahu apa yang harus dilakukan ketika tombolnya diklik? Ya. Kita letakkan itu pada sebuah form. Form ini punya action. Ya. Form ini punya action. Actionnya adalah formulir/proses dengan metode post. Ya. Ya, saya ulangi. Jadi tombol ini punya action, form ini punya action. Actionnya adalah /formulir/proses dengan metode post. Jadi apa yang akan kita kerjakan selanjutnya? Kita akan membuat rute lagi. Rutenya maksudnya adalah rute yang muncul ketika tombolnya diklik. Ya, bisa dipahami? Rute yang muncul ketika tombolnya diklik. Ya. Rute yang muncul ketika tombolnya diklik berarti kita membuat rute kita yang terakhir itu adalah /formulir/proses. Ya. Kaitannya ke situ ya. Jadi kita akan membuat rute. Jadi setelah tombol itu diklik dia akan dilempar ke rute yang lain. Rute itu ada di sini. /formulir/proses. Ya. Lalu kita akan membypass data. Bypass data itu ada data nama dan data alamat. Ya. Data nama dan data alamat kita melewatkannya dengan metode post. Jadi disinilah post itu berada. Ya. Jadi metode postnya ada di sini. Ya. Berarti ini bedanya. Rute post. Ya, rute post. /formulir/proses. Jadi kita buat rute baru dengan metode post. Ya. Rute ini mengarah lagi balik ke controllernya. Ya, rute ini mengarah balik lagi ke controllernya. Sekarang fungsinya namanya proses. Ya, jadi circle muter gitu dia. Berarti kita sekarang bikin yang terakhir itu adalah balik ke controllernya. Di controller kita membuat proses. Proses inilah yang akan menampilkan data. Ya, menampilkan data yang diinput user. Jadi formatnya kayak gini aja, nama dan alamat, nama, alamat. Ya. Jadi kita membuat $2, dua variabel yang biasa. Ya, variabel ini akan menerima input, formatnya kayak gini, request input, datangnya dari nama dan alamat. Ya, nama dan alamat ini datangnya dari blade. Jadi dia muter. Ya, jadi yang terakhir saya mau perkenalkan gini. Ya. Ya, misalnya webmu udah jalan.
lagi dipakai orang, ya. Lalu kamu mau melakukan perubahan, kan gitu ya. Ya, di Laravel itu ada yang namanya maintenance mode. Jadi bikin webnya sengaja down. Itu pakai PHP Artisan down. Ya, boleh PHP Artisan down, lalu PHP Artisan serve. Ya, yang muncul adalah service unavailable. Lagi maintenance. Ya. Jadi apapun diakses, mau slash formulir akan mengeluarkan hal yang sama, mau slash pegawai, semuanya service unavailable. Ya, ini namanya maintenance mode. Ya, user nanti akan mengakses seperti ini. Jadi dia nggak bisa mengakses. Kamu bisa kerja dengan tenang. Ya, apalagi nanti kalau udah ada urusan database-nya. Jadi biar database-nya nggak ada data yang keluar masuk. Jadi kamu cukup ngetik PHP Artisan down, lalu PHP Artisan serve. Ya, cara baliknya gimana? Kebalikannya, PHP Artisan up, lalu PHP Artisan serve lagi. Ya, nanti kalau udah up, balik lagi sini. Ya, kayak gitu. Itu tambahannya. Ya, itu tambahannya. Ya, lalu saya rekap lagi apa yang sudah dipelajari hari ini. Ya, jadi yang pertama itu adalah 1. User mengakses formulir. Ya. User mengakses formulir itu ada di rute. Ya. Ya. Controller ya maksudnya slash formulir mengarah ke controller. Ya, mengarah ke controller add formulir. Add formulir menampilkan ya blade formulir yang merupakan form. Ya. Lalu user mengisi form, menekan tombol simpan. Ya. Tombol simpan mengarah ke slash formulir slash proses dengan membawa data melalui metode post. Ya. Nah, jadi kalau dikira-kira ya, jadi kalau kita lihat apa siklusnya, jadi user pertama mengakses slash formulir itu ada di rute slash formulir, ya. Nanti formulir mengarah ke controller, ya. Jadi memanggil fungsi add formulir, ya. Formulir menampilkan blade formulir yang merupakan form, ya. Form isi nama dan alamat. Usernya ngisi form, ya. Menekan tombol simpan. Tombol simpan mengarah ke formulir proses dengan membawa data menggunakan metode post. Ya. Kemudian rute formulir proses mengarah ke controller proses dan terakhir function proses menampilkan data dengan return aja. Ya. Itu yang terjadi siklusnya. Ya. Saya tidak mau kamu hanya sembarang ngetik nggak tahu urutannya. Ya, untuk apa bisa ngetik kencang tapi nggak tahu urutannya? Kita kan dari tadi ngetiknya berurutan. Ini dulu, abis ini ke sini, abis ini ke sini, abis ini ke sini. Dan urutannya nggak boleh ditukar-tukar. Ya, kamu harus memahami ya gimana web itu akan kerja. Ya, jadi kamu mengetiknya itu sesuai kerjanya dia. Saya mau membuat user pertama ngakses form, ya berarti saya bikin rutenya dulu.
Ya, rutenya ada, mau nggak mau controller berikutnya. Ya, di controller nampilkan ke blade-nya isi form. Nah, habis itu usernya bisa ngisi form. Ya, habis usernya ngisi form dia nekan tombol simpan. Ya, tombol simpannya mengarah ke rute yang baru, rute formulir proses. Nanti dia bawa data yang disimpan itu. Nah, ini datanya pakai POS. Disinilah kamu kenalan sama metode POS. Ya, metode POS. Nanti berikutnya ya rute formulir proses itu lagi-lagi ke controller. Ya, controllernya mengarah ke fungsi proses. Terakhir, fungsi proses menampilkan data. Di return langsung balik. Ya, jadi ini bukan soal siapa cepat mengetik ya. Jadi kamu memang harus paham urutannya. Jadi bisa membayangkan nanti alur webnya, jalan webnya seperti apa. Ya, kamu harus berpikir jadi usernya juga. Ya, user tuh pertama ngapain, ya. Lalu dia ngapain, dia ngetik apa di mana, lalu dia ngeklik apa yang dia lihat. Ya, jadi berpikir seperti usernya. Ya, berpikir seperti usernya. Kita bukan yang buka controller salin semua, buka rute salin semua, nggak kayak gitu. Ya, lagi ke sini, lompat ke sini, lompat ke sini, lompat ke sini gitu. Nah, kita akan lompat-lompat. Ya, jadi berpikir seperti usernya gitu kalau web programming. Usernya lihat apa, usernya ngapain, lalu setelah ngapain itu usernya lihat apa lagi gitu ya. Kayak gitu aja. Jadi ngodingnya pun seperti itu. Jadi nanti trackingnya enak. Misal tadi ada tombol yang diklik nak mau jalan. Berarti itu tombol yang diklik itu ada di mana? Berarti tombol diklik itu ada di sini. Gitu dia. Ya. Berarti kalau tombol yang diklik nak mau jalan, ini nggak perlu diutak-atik lagi. Karena sudah sampai di sini. Bisa ngeklik tombol simpan. Tombol simpannya nak mau, berarti yang ini yang bermasalah. Satu lagi tadi sudah kenal dengan maintenance mode. Ya, itu simple aja, PHP artisan down. PHP artisan serve. Ya, itu untuk membuat webnya semuanya tidak bisa diakses. Ya, jadi dia memang apapun URL-nya, slash apapun rutenya nggak bisa diakses. Mau balikin, tinggal ganti down-nya pakai up aja. Ya, jadi tidak mungkin si web developer itu memperbaiki website-nya lagi jalan, bukan kacau balau ya. Ya, nggak mungkin. Pasti websitenya dibikin down dulu kan gitu. Di down baru dia kerja. Ya, untuk bikin down di Laravel gitu aja. Kayak down dan up. Ya, ada yang ditanyakan? Lagi 30 menit waktunya. Tadi di beberapa komputer itu ada error yang beda versi Laravel. Ya. Bedanya di sini, salah satu bedanya di sini. Jadi kalau Laravelnya versi yang agak duluan, dia tidak pakai ini. Jadi langsung aja nama controllernya. Ya, langsung aja nama controllernya. Kalau Laravel 8 dia pakai tambahan app HTTP controller yang ini. Ini Laravel 8. Kalau yang versi sebelumnya dia tanpa ini, tanpa app HTTP. Ada yang ditanyakan kira-kira? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada ditanyakan? Aman ya? Aman? Oh, siap.